semua sahabat dunia bidan. Oke, sambil nunggu ini ya, nggak ada pasien, pasiennya udah sepi ya, pasiennya udah sepi, jadi saya ada kesempatan untuk bertemu atau menyapa semuanya yang ada di sini. Oke, nggak enak ya rasanya kalau pakai masker. Nah, aku ajarin sekalian gimana caranya ngelepas masker supaya masker itu tetap kondisinya baik. Jadi tanpa kita harus melepas dari telinga ya. Biasanya kan kita lepasnya gini ya, gini taruh ke bawah. Nah, ini jangan kayak gini ya, karena dagu kita itu dalam kondisi yang nggak steril. Maksudnya ya semuanya nggak steril sih. Maksudnya itu bisa jadi dagunya ini terkontaminasi. Nah, nanti kalau ini ditaruh ke bawah, habis itu dikembalikan lagi, berarti kan yang kotor ini dibawa ditarik ke atas. Nah, caranya gini, nih cubit bagian pinggir. Nah gini ditekuk ya, jadi bukan ditekuk, dilipat. Jadi yang dalam tetap di dalam, yang luar tetap di luar. Gitu caranya. Oke, kita berbincang-bincang tentang Postinor. Oke. Postinor masih menjadi primadona kayaknya ya di channel saya ini. Kayaknya masih banyak sekali yang bertanya, masih banyak sekali yang ingin lebih dalam apa istilahnya, mengetahui tentang Postinor ini. Jadi di sini akan saya tampilkan atau kita bahas ya, bukan saya tampilkan. Akan kita bahas tentang alergi, keliru. Tentang efek samping dari Postinor. Aku lepasin aja karena nggak ketemu sama yang namanya klien ya. Oke. Jadi Postinor itu untuk side effect-nya itu macam-macam sekali. Jadi banyak sekali side effect-nya. Efek samping maksudnya ya, efek samping Postinor. Jadi efek samping Postinor itu macem-macem, bisa alergi. Aduh, alergi gimana ya? Jadi kalau ya alergi sifatnya macem-macem ya. Alergi obat itu bisa gatal-gatal, bisa bengkak kadang. Nggak apa-apa ya. Saya nggak pernah guyon sama pemirsa, nggak apa-apa. Sekali-sekali guyonan. Oke. Yang pertama adalah alergi. Oke, alergi perwujudannya tadi bisa gatal-gatal, bisa bengkak ya, bengkak akhirnya juga gatal itu. Terus bisa mual, apalagi mual itu bisa sampai dengan muntah ya, bisa sampai muntah. Hati-hati kalau muntahnya juga perlu dilihat ya, muntahnya gimana, jamnya berapa, setelah ada 2 jam atau enggak itu. Nah itu kan sudah pernah saya upload ya, sudah saya tampilkan, cari aja. Terus juga sakit kepala, beliut-beliut, cenut-cenut ya, kepalanya beliut-beliut bisa, cenut-cenut bisa, macam-macam. Terus gangguan haid ini juga macem-macem banget. Jadi macam-macamnya itu, gangguan haid itu bisa haidnya lebih lama, haidnya lebih cepet, haidnya lebih lambat. Haidnya lambat itu berarti terlambat haid ya. Bisa haidnya lebih banyak, bisa haidnya hanya berupa flek-flek, bisa haidnya itu banyak banget, bisa haidnya itu jadi nyeri, bisa headnya itu banyak banget ya. Jadi bisa datang lebih cepat, bisa datang lebih lambat, bisa cuman sedikit, bisa cuman flek-flek, bisa banyak banget, bisa apa tadi lagi? Tadi udah saya sebutin pokoknya ya, itulah. Terus apa lagi? Side effect-nya, sakit kepala udah, head udah, nyeri pada payudara. Jadi payudara itu bisa terjadi nyeri, bisa terjadi ketika disentuh itu sakit, nggak usah disentuh juga cenut-cenut itu bisa. Terus apa lagi ya,
Iya, kemarin saya itu bahkan ditanya ya, ada yang berkomentar, kok setelah pemakaian ini ya, besoknya itu mata blur, jantung berdebar-debar, mata blur. Pada saya tanya, itu dia nggak ada riwayat penyakit jantung. Oke. Terus mata blur. Kalau dari referensi itu saya belum pernah menemukan bahwa Postinor bisa mengakibatkan mata blur, ya, nggak pernah menemukan mata blur. Tapi saya juga nggak, istilahnya apa ya, tidak menutup kemungkinan, cuman belum dipublish gitu ya, belum penelitian mungkin belum sampai di situ. Tapi ada yang mengeluh seperti itu. Saya tidak berani bahwa itu side effect daripada Postinor, tapi ini tidak menutup kemungkinan karena saya bukan seorang analitik dari sebuah obat ya, bukan analis dari sebuah obat. Jadi saya nggak berani bicara. Cuman ini adalah sharing dari pengguna Postinor. Jadi ada yang mata blur dan jantung berdebar. Kalau jantung berdebar masih ada hubungannya karena ini hormonal, dan hormonal itu bisa, istilahnya kalau hormon kan bisa memicu jantung, bisa macam-macam ya. Nah, kalau berdebar-debar masih bisa toleransi, mungkin ya ini adalah side effect dari Postinor. Oke. Berikutnya lagi adalah nyeri apa? Nyeri perut bawah. Oke. Jadi di atas simfisis itu nyeri ya. Nyerinya karakternya kayak ditusuk-tusuk ya, nyeri kayak ditusuk-tusuk. Jadi nyerinya itu ya itu tadi kayak ditusuk-tusuk ya. Kayak orang bingung yang jelasin. Terus ada juga referensi yang mengatakan hamil di luar kandungan. Kalau ini saya kurang begitu paham. Cuman ada referensi itu, biasanya kan gini. Kalau saya mengatakan ini, misalkan mual, muntah, oh ini istilahnya mual muntahnya karena hormonal. Terus kalau hamil di luar kandungan itu kan karena penyempitan. Ini jadi saya kurang begitu paham, nggak bisa menjelaskan bagaimana ini bisa kronologisnya kok bisa hamil di luar kandungan. Tapi ada referensi yang mengatakan hamil di luar kandungan. Mungkin juga memang secara bawaan ibu itu dia memang udah untuk tuba fallopinya itu punya ini. Oh, nggak ada ini ya. Jadi ini ada saluran tuba ya, ini saluran tubanya, di sini ada saluran tuba. Jadi orang itu ada yang emang apa istilahnya, saluran tubanya itu kecil sekali. Jadi ketika sperma masuk bisa, dan ketika sperma kembali bersama sel telur itu sudah nggak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya dia mancep atau tetap berada di saluran tuba. Gitu. Mengapa kok hamil di luar kandungan? Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk efek samping. Jadi efek sampingnya saya ulangin lagi ya, biar panjang durasinya. Durasi dari videonya biar panjang ya. Selain kiding joki, kita juga mengulang biar sedikit bosen nggak apa-apa lah. Jadi alergi, mual, muntah, sakit kepala, cenut-cenut, cokot-cokot, ada perubahan haid ya, perubahan haid bisa siklusnya, bisa banyaknya itu. Terus juga tadi nyeri payudara, terus nyeri pada perut bagian bawah, juga hamil di luar kandungan itu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Kalau ada yang ingin didiskusikan, tulis di kolom komentar di bawah. Saya pakai kacamata lagi ya. Dan nanti kita bahas dari pembahasan kita. Jika Anda mau berkomentar ya, berkontribusi di bawah ini, menulis komentar, aku ingin tanya ini bisa menjadi inspirasi kita, bisa juga membantu yang lain ketika mendapatkan kasus seperti itu. Terima kasih yang sudah berkomentar di video-video saya yang
sebelum-sebelumnya yang lain atau mungkin yang di masa depan. Terima kasih untuk kontribusinya, saya apresiasi. Pokoknya mantep deh. Just buat kalian semuanya, semoga channel ini semakin bermanfaat buat kita semuanya ya. Jangan lupa ya subscribe, komen. Saya tutup dulu ya wajahnya. Nah ini sudah. Nah caranya tadi kan gini ya, ini kembalikan lagi. Jadi kan kita, nah yang dalam tetap dalam, yang luar tetap di luar. Oke, terima kasih. Dunia Bidan, ini gimana slogannya? Gini kayaknya ya. Oke, betul, Dunia Bidan.